Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 25 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Judul bacaan kita pada malam hari ini, tanggal 25 Agustus 2026 adalah Untuk Seluruh Diri. Ayatnya terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Berbunyi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengudusan yang dinyatakan dalam kitab suci mencakup seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Orang-orang Kristen diperintahkan untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Untuk melakukan hal ini, seluruh kemampuan kita harus dipelihara dalam kondisi sebaik mungkin. Setiap kebiasaan yang melemahkan kekuatan jasmani atau pikiran membuat seseorang tidak layak untuk melayani penciptanya. Kristus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Matius 22 ayat 37. Mereka yang mengasihi Allah dengan segenap hati akan rindu memberikan pelayanan terbaik dalam hidup mereka kepadanya. Mereka akan terus berusaha membawa setiap kemampuan yang ada dalam diri mereka selaras dengan hukum-hukum yang akan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan kehendaknya. Mereka tidak akan melalui pemanjaan selera atau hawa nafsu, melemahkan atau mencemarkan persembahan yang mereka berikan kepada Bapa Surgawi. Allah ingin agar kita menyadari bahwa Dia berhak atas pikiran, jiwa, tubuh, dan roh kita, atas segala sesuatu yang kita miliki. Kita adalah milik-Nya melalui penciptaan dan melalui penebusan. Sebagai pencipta kita, Dia menuntut seluruh pelayanan kita. Sebagai penebus kita, Dia memiliki hak atas kita yang didasarkan bukan hanya pada kepemilikan, tetapi juga pada kasih-kasih yang tiada bandingnya. Tubuh, jiwa, dan kehidupan kita adalah milik-Nya, bukan hanya karena semuanya merupakan pemberiannya yang cuma-cuma, tapi juga karena Dia senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita dan memberikan kekuatan agar kita dapat menggunakan segala kemampuan kita. Bukankah seharusnya kita memberikan kepada Kristus apa yang telah Ia tebus dengan kematian-Nya? Jika kita melakukannya, Dia akan menghidupkan hati nurani kita, memperbarui hati kita, menguduskan kasih sayang kita, menyucikan pikiran kita, dan mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk melayaninya. Setiap motivasi dan setiap pikiran akan ditaklukkan kepada Yesus Kristus. Mereka yang adalah anak-anak Allah akan menyatakan Kristus melalui karakter mereka. Perbuatan mereka akan diharumkan oleh kelembutan, belas kasihan, kasih, dan kemurnian yang tak terbatas dari anak Allah. Dan semakin sepenuhnya pikiran dan tubuh diserahkan kepada Roh Kudus, semakin harum pula persembahan kita padanya. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini membahas hal yang sangat penting bagi kehidupan kekal, yaitu kekudusan atau hidup kudus yang mencakup seluruh diri kita, roh, jiwa, dan tubuh. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Allah menghendaki umatnya hidup kudus. Kekudusan bukanlah sesuatu yang mustahil bagi mereka yang menyerahkan diri kepada Kristus. Namun, kekudusan bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan pekerjaan Allah dalam diri orang yang menerima Kristus, menyerahkan kehendaknya, hidup menurut kebenaran, dan setiap hari bertumbuh dalam kasih karunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat hidup kudus di hadapan Allah dan apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Tesalonika di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, "Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan." Rasul Paulus juga berdoa sebagaimana di dalam ayat inti renungan malam ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ayat ini menegaskan bahwa pengudusan mencakup seluruh keberadaan manusia, roh, jiwa, dan tubuh, bukan hanya kehidupan rohani. Roh Nubuat menjelaskan di dalam Counsels for the Church, halaman 50, paragraf 1. Pengudusan yang dinyatakan dalam kitab suci berhubungan dengan seluruh keberadaan manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Inilah pengertian yang benar tentang penyerahan diri secara menyeluruh. Jadi, hidup kudus bukan berarti menjadi ilahi atau bebas dari pencobaan, melainkan hidup yang diserahkan kepada Allah dan terus dibentuk sesuai kehendaknya. Dasar kehidupan kudus adalah penyerahan diri kepada Allah. Rasul Paulus menasihati, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Roma 12 ayat 1. Tanpa penyerahan, usaha moral dapat berubah menjadi legalisme. Namun, ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, Ia bekerja di dalam kita. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Karena itu, kekudusan bukan sekedar mengikuti aturan, tetapi membiarkan Kristus hidup di dalam diri kita. Seperti yang Paulus juga katakan, "Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 20. Roh Nubuat selanjutnya berkata di dalam buku Education, halaman 175, paragraf 1. Kristus telah berkata, "Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Yohanes 17 ayat 19. Ia menghendaki agar murid-muridnya dikuduskan, dan ia menjadikan dirinya sebagai teladan bagi mereka, supaya mereka dapat mengikutinya. Karena itu, tujuan kehidupan Kristen bukan sekedar menjadi orang baik, tetapi semakin serupa dengan Kristus. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Roma 8 ayat 29. Pengudusan adalah proses yang terus-menerus. Karena itu, jangan menganggap pengudusan sebagai pengalaman sesaat. Seolah-olah setelah itu kita tidak perlu lagi bertumbuh dalam Kristus. Roh Nubuat di dalam Counsels for the Church,
halaman 51, paragraf 2 berkata, pengudusan bukanlah pekerjaan yang terjadi dalam sekejap, 1 jam atau 1 hari. Pengudusan adalah pertumbuhan yang terus-menerus dalam kasih karunia. Selanjutnya, Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 menunjukkan bahwa kehidupan kudus adalah proses pertumbuhan, menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih kepada semua orang. Artinya, hari demi hari karakter kita dibentuk. Ada kemenangan yang diraih, kelemahan yang harus ditaklukkan, dan pencobaan yang harus dihadapi. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa langkah praktis. Pertama, menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Roh Nubuat di dalam letter 74, 1903, paragraf 7 berkata, mereka yang percaya kepada Kristus dan menyerahkan kehendak serta rencana mereka kepada kehendak dan rencana Allah, memasuki suatu kehidupan yang menyerupai Kristus. Inilah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Kedua, percaya kepada Kristus dan tinggal di dalam Dia. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5. Kita tidak dapat menghasilkan kehidupan kudus dengan kekuatan sendiri. Kita menerima kehidupan Kristus melalui kehadiran Roh-Nya dan membiarkan Dia menghasilkan buah dalam hidup kita. Ketiga, hidup menurut kebenaran firman Allah. Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman Allah menjadi pedoman dan sarana pengudusan yang menuntun pikiran, perkataan, dan tindakan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Lebih lanjut, di dalam letter 74, 1903, paragraf 6 berkata, mereka dikuduskan melalui kebenaran. Kesalehan mereka bukanlah kepura-puraan, melainkan kenyataan. Mereka memiliki pengalaman Kristen yang telah dikuduskan, yang dinyatakan dalam kehidupan yang kudus. Jadi, kebenaran bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dipercayai dan dijalani. Keempat, menjaga tubuh, pikiran, dan seluruh kehidupan. Karena pengudusan mencakup roh, jiwa, dan tubuh, maka cara hidup kita juga menjadi bagian dari kekudusan. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 7 ayat 1, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19. Oleh sebab itu, penguasaan diri, hidup sehat, pikiran yang bersih, serta menjauhi segala sesuatu yang merusak tubuh dan jiwa kita merupakan bagian dari penyerahan kepada Allah. Kekudusan terlihat dalam karakter dan kehidupan, bukan sekedar pengakuan. Apakah ada contoh dalam Alkitab tentang kekudusan yang terlihat dalam karakter? Tentu saja. Salah satunya adalah Daniel. Daniel tidak perlu menyatakan dirinya kudus. Kesetiaannya terlihat melalui kehidupannya. Musuh-musuhnya bahkan tidak menemukan kesalahan dalam dirinya, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah-Nya. Daniel 6 ayat 5. Roh Nubuat di dalam Counsels for the Church, halaman 53, paragraf 1 berkata, betapa besar pelajaran yang disampaikan di sini bagi semua orang Kristen.
Mata kecemburuan yang tajam terus tertuju kepada Daniel dari hari ke hari. Pengawasan mereka semakin ketat karena didorong oleh kebencian. Namun, tidak satu kata pun atau satu tindakan pun dalam kehidupannya yang dapat mereka tunjukkan sebagai sesuatu yang salah. Dan Daniel sendiri tidak membuat klaim bahwa ia telah dikuduskan. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Ia menjalani kehidupan yang setia dan penuh penyerahan kepada Allah. Kehidupan yang dikuduskan menghasilkan buah. Sebagaimana di dalam Galatia 2 ayat 22 dan 23. Dengan demikian, bukti pengudusan bukanlah klaim tertinggi tentang pengalaman rohani, melainkan karakter yang semakin menyerupai Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, manusia dapat hidup kudus bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Kristus hidup dan bekerja di dalam dirinya melalui Roh Yesus Kristus. Kekudusan dimulai dengan penyerahan diri kepada Kristus, tinggal di dalamnya, menerima kebenaran, menuruti kehendak Allah, berdoa, berjaga-jaga, dan terus bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Hasilnya adalah karakter yang semakin menyerupai Kristus yang terlihat dalam kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengorbanan, dan penurutan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan. Seringkali kami merasa tidak bisa hidup kudus dalam menjalani kehidupan ini, sama seperti Yesus. Namun, dengan penyerahan seluruh diri kami, roh, jiwa, dan tubuh kepadamu, kami bisa hidup kudus di hadapan-Mu. Sehingga karakter kami dibentuk sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.